Lampah Ratri, prosesi jalan kaki di malam hari tanpa alas kaki. Sambil mengarak air dalam kendi, sejumlah warga Yogyakarta mencoba mengenang perjuangan Sunan Kalijaga, satu dari tokoh 9 wali di tanah Jawa, dalam upayanya menyebarkan ajaran agama Islam. Air di kendi berasal dari Sendang Banyu Urip, danau yang diyakini sebagai gagasan Kalijaga untuk mengatasi musim kering berkepanjangan. Dan wayang di setiap tangan menjadi simbol yang tak pernah lepas dari sosok Kalijaga. La ilaha illallah Muhammadur Jejak penyebaran Islam Wali Songo, khususnya Kalijaga, memang identik dengan pendekatan budaya. Maka, selain wayang, tari emprak pun tak lepas dari sentuhan para wali. Ya, Sunan Kalijaga memang seorang figur yang mampu menyatukan sekian status dalam dirinya. Dia putra ningrat, dia aristokrat dari Tuban. Selain aristokrat, di masa mudanya dia seorang pendekar dengan nama Lokajaya yang sangat populer saat itu. Yang ketiga, kemudian dia bertemu dengan Sunan Bonang dan menjadi seorang wali, gitu loh, seorang tokoh suci, gitu kan, sebagai representasi dari yang ilahi, gitu kan. Yang keempat, dia pernah mengembara ke Palembang dan ke Patani sebagai tabib. Nah, sebagai tabib. Yang kelima, dia ini seorang penasihat politik di Demak, Pajang maupun di Mataram. Orang dengan 5 kemampuan dasar yang luar biasa ini, tidak heran kalau dia kemudian bisa menjadi salah satu figur acuan baru setelah mampu merevitalisasi Jawa lewat segala kemampuannya ini. Sehingga orang Jawa ingin menjadi Kalijaga dan Kalijaga.
Sunan Kalijaga boleh dibilang tokoh sentral penyebaran Islam di Jawa. Tokoh paling populer dan dianggap penyempurna ajaran 8 wali sebelumnya. Lahir dengan nama Said dan bergelar Raden, Kalijaga adalah pendobrak tradisi manusia Jawa era abad 15 sampai awal abad 16. Lewat sentuhan adaptatifnya, Kalijaga dianggap jenius, sehingga tak sampai menimbulkan kejutan budaya di kalangan masyarakat yang fanatik dengan tradisi nenek moyang. Jadi Sunan Kalijaga itu membawa juga ajaran-ajaran Wali Songo, itu kan mengenalkan Islam di tanah Jawa ini. Nah, Islam yang dikenalkan itu tidak pertama-tama sebagai satu kumpulan ajaran beku atau dogma atau sistem normatifnya, tapi Islam dikenalkan sebagai ilmu kasampurnan, ilmu yang menyempurnakan, gitu ya. Ilmu yang menyempurnakan tatanan ya di dalam masyarakat, ilmu yang menyempurnakan tatanan di dalam sosiokulturalnya, maupun ilmu yang menyempurnakan proses manusia untuk menemukan jati dirinya sebagai manusia. Nah, karena Islam dikenalkan sebagai ajaran kesempurnaan ini, lalu Islam tidak menghilangkan unsur-unsur keyakinan yang sudah ada sebelumnya, tapi justru diramu sedemikian rupa sehingga menjadi satu jalan yang selaras, sehingga semua orang keyakinan apapun ketika mendengarkan ajaran ini bisa mengikuti, tidak terasing gitu ya.